Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto, teman-teman. Apakah market sudah bottom atau belum? Kita juga lihat beberapa berita terbaru dari makroekonomi. Kelanjutan dari sebelumnya saya ada buat video di sini, ya. Jadi kalau kalian yang belum nonton videonya, mau tahu update-nya apa, bisa cek di sini. Lalu sekarang kita lanjutkan, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa untuk share videonya, likes ataupun subscribe juga. Dan ya, kita langsung masuk aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, ya. Mungkin kita langsung lihat aja apa yang terjadi di dalam market gitu ya. Kita bisa lihat bahwa hari ini market mengalami penurunan lagi, turun sekitar 4,3%. Kemarin bahkan Bitcoin sempat touch equal lows-nya dia atau di kisaran 74.000. Nanti kita akan lihat secara teknikalnya, teman-teman. Saya akan jelaskan juga. Secara 24 jam terakhir beberapa kripto ada yang kenaikan. Ini kita lihat hype sedikit ada rebound. Sempat touch $9, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian yang nonton video saya di sini, kenapa beli hype? Kalian kalau beli ya harusnya udah untung gitu ya. Karena kita bilang buy zone di $9. Lalu ada PP, ada beberapa kripto lainnya yang mengalami penurunan juga. Ya, lalu kalau kita lihat di sini, beberapa juga ada yang mengalami penurunan, tapi ya mostly market memang lagi down, jadi kita nggak terlalu bahas ya. Secara Fear and Greed Index kita masih di area extreme fear, bahkan kita sedikit mengalami penurunan. Saat ini kita di area 18 gitu ya, dibandingkan kemarin di 24. Nah, apa yang terjadi di dalam market kripto? Sebenarnya kembali lagi, news saat ini bukan hanya crypto only gitu ya. Yang menjadi tensi atau tegangnya itu di mana? Di makroekonomi dengan tarif. Nah, tarif sendiri itu membawa dampak yang luas, mulai dari US stocks dan merembet ke Bitcoin lalu ke crypto atau altcoins lainnya. Nah, kemarin ternyata US itu nggak akan delay gitu. Kalian bisa lihat dari sini, worldwide US tariff officially in effect. Ya, jadi saat ini tarif semua udah in effect. Ya, kemarin di beberapa post yang saya udah share juga di community. Jadi pastikan kalian udah join juga community Makawayan, ada di deskripsi ya, itu free. Nah, apa yang terjadi berikutnya, teman-teman? Nah, yang menariknya kalau misalnya kita lihat perdagangan ini antara US, Amerika Serikat dengan China itu semakin ketat lah bisa dikatakan ya. Ini mereka bakal trade war ya kalau kita bisa lihat di sini. Di mana Presiden Trump baru aja menandatangani executive order ini officially raising tarif di China sampai 104% gitu ya. Yang awalnya mungkin di 34%, dinaikkan sampai 54%, sekarang dinaikkan sampai 104%. Ya, jadi ini cukup signifikan sekali gitu. Dan kita tahu China ini nggak mau diem, teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat dari sini, kalian bisa lihat dari jamnya ya. Ini pagi ini ya, jam 7:30 pagi. Sorenya apa responnya? Breaking. China announce additional 84% tarif on US goods. Jadi tambah 84% lagi gitu. Jadi benar-benar kedua negara ini lagi ya serang satu sama lain lah bisa dikatakan. Dan ini dua negara terbesar ya. Kita bisa dua negara terbesar, ekonomi terbesar juga. Jadi bisa dikatakan ini benar-benar lagi perang dagang lah gitu ya. Mungkin negara-negara lain hanya duduk aja ngelihat apa yang akan terjadi gitu ya, karena sepertinya China nggak mau back down juga. Dan setelah China menaikkan tarif di US goods sendiri, kita belum tahu respon dari Amerika apa gitu ya. Respon dari Amerika apa yang akan terjadi? Mungkin beberapa perusahaan di China bisa di listing dari Amerika, kita nggak ada yang tahu. Tapi itu beberapa udah ada talks atau ada obrolan lah mengenai hal tersebut. Nah, itu untuk makroekonominya. Jadi kalian bisa lihat overview-nya cukup intens lah gitu ya, cukup intens sekali. Makanya kita lihat harga Bitcoin pun kemarin sempat mengalami penurunan ya. Sempat turun sampai testing ke low sebelumnya. Nanti kita lihat secara teknikalnya aja deh. Nah, lalu kita bisa lihat selanjutnya ya, di mana World Liberty. Ini adalah project Donald Trump. Project kriptonya yang awalnya mereka beli Ethereum. Tadi pagi mereka terlihat di dalam on-chain, mereka ngejual Ethereum-nya nih, World Liberty, mereka ngejual beberapa Ethereum-nya gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah pertanyaan gitu ya. Kenapa mereka jual? Apakah mereka melihat Ethereum akan kembali mengalami penurunan atau untuk keperluan yang lain gitu ya.
Jadi ini juga harus perlu dipantau lah teman-teman. Tapi saya rasa untuk saat ini fokus kita masih lebih karena di Bitcoin, beberapa altcoins mungkin masih cukup beresiko juga untuk saat ini karena market lagi risk off sekali. Ya jadi saya pun sendiri nggak terlalu melihat altcoins gitu. Nah, apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan ya? Yang harus kita perhatikan, saya udah sempat mention sedikit di video yang terakhir, yaitu adalah CPI atau inflasi. Itu akan terjadi, ada pengumumannya itu jam 7:30 esok hari. Ya kita bisa lihat di sini year on year-nya itu saat ini forecast-nya tuh 2,5%. Ya core CPI-nya 3%. Jadi kita butuh di bawah 2,5% dan di bawah 3%. Kalau misalnya itu terjadi, menurut saya The Fed ada potential untuk cut rates di bulan Mei. Itu satu. Tapi itu yang kedua, itu juga akan membuktikan statement dari Donald Trump bahwa inflasi itu belum ada. Maksudnya nggak ada kenaikan yang sesignifikan itu dari tarif gitu, karena Donald Trump udah mention hal tersebut. Nah, jadi ini akan sangat menentukan pergerakan market berikutnya ya untuk CPI dan core CPI esok hari nanti. Nah, untuk Bitcoin sendiri satu level yang saya mau memberikan kalian awareness aja gitu ya, yang bisa menjadi level support itu sebenarnya yang cukup menarik adalah Michael Saylor atau MicroStrategy punya average price gitu. Karena kita bisa lihat average price untuk MicroStrategy saat ini tuh di kisaran 67.400 atau kita bisa katakan 67.500. Hal ini bisa dikatakan menjadi level area key level lah atau key support untuk Bitcoin juga. Karena kalau misalnya ternyata di bawah average price-nya, pasti akan banyak news atau berita-berita yang keluar gitu. Nah, untuk hari ini adalah beberapa hal yang akan terjadi. Kalian bisa lihat, yang pertama adalah Trump tarif udah live. Lalu juga akan ada FOMC minutes. Tapi saya rasa FOMC minutes ini penting, tapi nggak terlalu berdampak karena sekarang tuh sangat sensitif dengan berita-berita yang ada. Justru yang akan lebih sensitif adalah pengumuman Trump respons dari China tarif ini gitu. Itu yang sangat penting juga. Lalu mungkin statement-statement Trump karena tarifnya udah live gitu. Apakah dia akan keluarkan statement ataupun yang lain ya. Jadi overall itu untuk update-nya. Nah, sekarang kita coba membahas mengenai Bitcoin ya, teman-teman. Kira-kira bottom Bitcoin di berapa sih? Sebenarnya saya udah sempat bahas yang di video sebelumnya. Kalian mungkin udah cek juga ya. 3 minggu yang lalu. Kalian bisa lihat dari sini nah ini kapan crypto bottom di sini. Nah, kalau kita lihat dari liquidation heat map, nah di sini saya lihat dari 3 bulan, berarti bisa dikatakan dari awal tahun inilah, tahun 2025 yang cukup berat untuk market crypto. Tapi kita bisa lihat ada 2 level yang saya mau highlight, itu adalah di area 72.000 dan juga di area 64.000. Dan bahkan di bawah area 72.000 ini banyak liquidation yang berada di area bawah sini. Dan area ini akan menjadi area support. Jadi menurut saya akan cukup susah untuk Bitcoin, let's say, untuk menembus area 60.000. Benar-benar 60.000 ini akan menjadi area yang menentukan dah. Kalau misalnya turun, itu udah kemungkinan 80% kita udah bear market gitu ya. Namun mungkin udah telat gitu kalau udah sampai ke 60.000. Nah, tapi di area 72.000 bahkan di area 70.000 pun ini masih menjadi level support krusial. Kalau jebol bisa ke 64.000. Ya saya nggak harapkan ke 64.000. Bahkan seperti yang saya udah utarakan dalam beberapa video terakhir, kalau misalnya Bitcoin turun dari 70.000 pun itu menurut saya udah cukup berbahaya lah. Ya, kalau turun ke 70.000 mungkin bisa turun sampai ke 67.000 karena ini adalah average price-nya si Michael Saylor, bisa jadi. Tapi kalau nggak ada significant reaction dari testing area ini, ya mungkin kita akan down period untuk sometime gitu ya. Kalau misalnya kita lihat hal tersebut. Nah, sekarang kita lihat coba mengenai Bitcoin ya. Kalian udah melihat secara liquidation heat map-nya. Terus kita lihat secara price action-nya untuk Bitcoin. Nah, mungkin kita lihat di sini. Nah, kalian bisa lihat dari sini. Kemarin tuh Bitcoin sempat turun, lalu testing equal lows-nya lah, istilahnya. Ini dia testing di area low-nya di bawah sini gitu ya. Lalu dia testing kembali nih kemarin gitu ya. Nah, liquidity yang terdekat menurut saya itu sekarang dia berada di kisaran level 81.800-an. Jadi kalau kalian mau lihat kira-kira di berapa sih ya, itu di kisaran 81.800-an. Ini area yang cukup krusial juga gitu.
Namun kalau kita lihat secara short term time frame ya, let's say kalau kalian buka di 1 bulan deh ya, 1 bulan, 1 bulan masih kegedean, mungkin kalian buka di 2 minggu ya. Di 2 minggu kalau misalnya kalian buka liquidation heat map, itu ada yang cukup menarik ya. Nah di sini kita bisa lihat, di sini ada yang terbentuk, liquidity di area kisaran 85.000. Ini cukup ya, walaupun ini masih samar-samar ya teman-teman, tapi kalau kalian lihat lebih bawah lagi, kalian buka di 1 minggu, itu lebih kelihatan lagi. Ini menjadi, nah, ada liquidity yang cukup menarik lah untuk secara short term di 85.000. Makanya di sini saya udah tag juga di area kisaran 85.000 possible untuk testing area tersebut gitu. Nah, jadi sekarang kita ada 3 area, 1, 2, 3. Ini area possible bounce di sini. Lalu di sini ada possible area gap. Ini kalau misalnya Bitcoin let's say naik ke atas sini, ada possible untuk rejection dulu gitu ya. Tapi in the short time frame, mungkin dalam beberapa hari ke depan, apalagi kalau CPI bagus, menurut saya bisa langsung next target ke 85.000 hit liquidity di sini gitu ya. Karena ini lumayan juga kalau misalkan naikkan istilah short squeeze lah. Ini naik sekitar 10%-an untuk Bitcoin sendiri, itu cukup signifikan sekali teman-teman ya. Jadi overall sebenarnya view saya tuh untuk Bitcoin seperti ini. Kalau misalnya kalian yang trading, jujur ini agak susah. Saya akan lebih wait and see aja. Saya nggak akan terlalu make position juga, karena saat ini ada 2 level, key level, dan belum terlihat Bitcoin menunjukkan penguatan, tapi belum terlihat Bitcoin menunjukkan pelemahan juga gitu ya. Kalau disuruh lihat satu arah, mungkin saya lebih ngeliat di upper liquidity-nya di atas gitu ya. Namun kalau misalnya kita sebagai spot player atau teman-teman yang buat investasi aja, sebenarnya area kisaran di bawah 80.000 saya sudah sempat tekankan, itu area yang cukup menarik lah istilahnya. Untuk apa? Untuk dollar cost averaging. Misalnya Bitcoin ini 77.500, kalian bisa beli. Ya, strategi yang bisa dilakukan adalah dollar cost averaging mungkin setiap 1-2 hari aja ketika Bitcoin di bawah 80.000. Ya, jadi misalnya Bitcoin di bawah 80.000 hari ini, beli nih di kisaran 77.600. Besok nggak beli, tapi besokan lagi beli. Gitu kalau masih di 80.000. Jadi kita dollar cost averaging, cicil-cicil terus selama dia, ya tadi kan kita di 60.000, tapi bahkan kalau misalnya masih di atas 70.000 pun masih cukup kuat, karena kita masih menargetkan Bitcoin untuk testing all time high-nya gitu ya, which is di kisaran 109.000 di tahun ini. Mungkin masih cukup possible. Bahkan dia kalau ke all time high sendiri itu masih sekitar 40%. Ya lumayan lah. Kalau misalnya kita lihat secara risk rewardnya juga, bahkan bisa lebih, mungkin 120.000 kalau memang keadaan makroekonominya getting better juga gitu ya. Jadi overall sebenarnya itu untuk view untuk Bitcoin secara short term dan juga secara medium termnya juga teman-teman. Tapi memang keadaan ekonominya masih kurang begitu jelas dan sangat-sangat intens gitu ya. Nanti saya akan update aja lebih dalam di community. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu update-nya, jangan lupa kalian join aja komunitas Telegram untuk Michael Wyan sendiri. Linknya di deskripsi teman-teman. Dan ya, thank you all for watching semuanya, dan see you in the next video. Bye-bye.